Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Tufani dari Universitas Jakarta, Prodi Teknologi Pangan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan hubungan kalkulus dengan COVID-19. Kok bisa sih kalkulus ada hubungannya dengan COVID-19? Nah, kalian semua mau tahu, nonton video ini terus ya. Kalian semua tahu bahwa sekarang ini kita tengah dilanda COVID-19, bukan di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia, yang mengakibatkan acara-acara dan event-event yang akan dilaksanakan ditunda dan wisata-wisata ditutup, serta pendidikan di Indonesia diliburkan dan UN ditiadakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan new normal, reproductive number atau RE, dan herd immunity. Nah, apa itu new normal? New normal adalah di mana fase pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilonggarkan kepada masyarakat untuk beraktivitas kembali dengan menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelum ditemukannya vaksin. Protokol kesehatan ini kemudian dituangkan dalam suatu produk hukum, yakni Keputusan Menteri Kesehatan dalam H.01.017-Menkes-328-2020 dalam Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Kota-kota yang ingin menerapkan new normal harus memenuhi syarat seperti berikut. Yang pertama, angka penularan infeksi reproduksi efektif RT berada di bawah angka 1 selama minimal 2 pekan. Kedua, memiliki sistem kesehatan yang memadai, yakni dapat menangani kenaikan kembali jumlah kasus COVID-19 yang timbul setelah PSBB. Yang ketiga, sistem pengawasan mampu mendeteksi dan melakukan tata laksana pada kasus dan kontaknya, serta mengidentifikasi kenaikan kembali jumlah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efektif reproductive number atau RT. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang effective reproduction number atau RT. Apa sih effective reproduction number? Effective reproduction number atau RT adalah jumlah rata-rata orang yang terinfeksi dari satu orang yang sakit. Nah, satu orang yang terinfeksi ini akan bertemu dengan banyak orang. Banyak orang tersebut menjadikan rentan karena bertemu orang yang terinfeksi sebelumnya. Nah, orang-orang yang rentan tersebut disebut dengan infeksi sekunder. Lalu ada Basic Reproduction Number atau RO. Apa itu Basic Reproduction Number? Basic Reproduction Number atau RO adalah jumlah orang yang terinfeksi. Basic Reproduction Number ini didapatkan dari RO sama dengan K kali P kali D, yang K adalah contact rate, P transmission probability, D infection duration, di mana K kali P sama dengan beta. Apa itu beta? Beta adalah laju penyebaran penyakit atau laju transmisi transmission rate, di mana jika disederhanakan RO sama dengan beta dikali D, yakni laju penyebaran penyakit dikali infection duration. Maka nilai RT selalu lebih kecil daripada nilai RO. Nah, sebagai masyarakat kita harus mengecilkan nilai RO, di mana RO merupakan jumlah orang yang sakit. Dalam mengecilkan nilai RO ini kita harus mengecilkan nilai beta, yaitu laju penyebaran penyakit, dengan cara sebagai berikut. Ada banyak cara untuk mengecilkan laju penyebaran penyakit. Sebagai upaya untuk pencegahan COVID, kita bisa melakukan beberapa cara
seperti selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah bersentuhan atau setelah berada di luar rumah. Selalu memakai masker jika berada di luar rumah. Jika menggunakan jenis masker kain, minimal 2 lapis yang dapat dicuci. Kita harus secara rutin mencuci masker kain yang dikerjakan setiap hari. Selanjutnya ada social distancing atau selalu menjaga jarak aman sekitar 1,5 meter saat berada di luar rumah atau saat berada di keramaian. Nah, social distancing ini juga diberlakukan saat kita sedang mengantri di kasir. Selanjutnya ada stay at home atau di rumah aja. Jadi, jika kita tidak ada keperluan yang memerlukan kita keluar rumah, sebaiknya kita tetap berada di rumah. Dan yang terakhir, kita harus menjaga pola makan dengan makanan yang sehat dan bergizi yang banyak mengandung vitamin, protein, dan karbohidrat, serta berolahraga minimal 3 kali dalam seminggu dan tidur yang cukup minimal 8 jam sehari. Nah, sebagai contoh, kita dapat mengilustrasikan misalnya nilai transfusion rate-nya atau betanya 0,5 dan nilai D-nya atau infection duration-nya selama 5 hari, maka RO sama dengan 0,5 dikali 5, hasilnya 2,5, yang berarti basic reproduction number-nya adalah 2,5, yang artinya satu orang terinfeksi dapat menyebarkan ke 2,5 orang. Nah, jika kita menurunkan nilai transfusion rate-nya atau nilai beta, hal-hal yang dapat menurunkan nilai beta seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka transfusion rate-nya dapat kita turunkan menjadi, contohnya, jika B sama dengan 0,1 dan D sama dengan 5 hari, maka RO sama dengan 0,1 dikali 5. Lalu didapatkan hasilnya sama dengan 0,5, yang artinya basic reproduction number-nya adalah 0,5. Yang berarti satu orang terinfeksi dapat menyebarkan ke 0,5 orang. Dalam ilustrasi tersebut, sangat terlihat bahwa peran masyarakat sangatlah penting untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita harus sama-sama untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19 ini dengan menjalankan beberapa protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti selalu mencuci tangan, memakai sabun dengan air yang mengalir, selalu memakai masker jika sedang berada di luar rumah. 3. Selalu menjaga jarak saat di keramaian atau sedang mengantri di kasir, minimal dengan jarak 1,5 meter. Dan di rumah aja jika kita tidak memiliki keperluan yang mendesak untuk dilakukan di luar rumah. Nah, jika kita sudah melakukan itu semua, kita telah membantu tenaga medis yang sedang berjuang saat ini di garda terdepan. Nah, ayo kita sama-sama melawan COVID-19 ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.